Halo rekan-rekan semuanya, kembali kita ketemu di channel Scriblo dengan membahas seputar pengetahuan ilmu hukum. Nah, pertama, kami berdoa semoga teman-teman sehat terus dan selalu dilancarkan segala aktivitas. Nah, kali ini kita akan membahas terkait ada yang bertanya, bagaimana lama suatu kasus atau suatu perkara dianggap kadaluarsa dan ditutup, atau salah satu tindak pidana kejahatan namun belum ditemukan atau belum ditangkap orangnya. Apakah dibiarkan sampai mati atau hilang begitu saja hukumannya? Nah, teman-teman, perlu kita mengetahui ya, kewenangan mengajukan penuntutan dan eksekusi hukum pidana dilakukan oleh jaksa sebagaimana disebut pada pasal 1 angka 6 dan pasal 1 angka 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, teman-teman, istilah yang disebut dengan daluarsa ya, teman-teman, daluarsa atau disebut dengan lewat waktu diatur atau dimuat di aturan umum ya, masuk di bab 8 KUHP. Di sana dikatakan bahwa daluarsa merupakan kewenangan penegak hukum ya untuk memproses hukum suatu dugaan tindak pidana menjadi hilang ya karena lewatnya tenggang waktu tertentu. Nah, teman-teman bisa melihat pada pasal 79 KUHP menentukan bahwa secara umum tenggang kadaluarsa tersebut dihitung pada hari setelah dilakukan perbuatannya. Nah, teman-teman bisa kita lihat contohnya dengan berpedoman pada pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 tahun, maka sesudah 6 tahun ya tidak didapatkan atau tidak ditetapkan atau tidak dipenjara, maka orang tersebut adalah daluarsa hukumannya atau daluarsa secara hukum ya. Nah, kalau contohnya kejahatan yang diancam dengan pidana lebih dari 3 tahun ya, maka setelah 12 tahun ya hukumannya dianggap daluarsa ya. Contohnya pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan berat. Itu adalah ancaman pidananya 8 tahun. Nah, berarti kalau ancaman pidana 8 tahun, setelah 12 tahun ya tidak divonis ya, sebagai tindak pidana, maka dianggap daluarsa hukumannya. Ya. Contohnya yang 8 tahun lewat 12 tahun tidak divonis menjadi terpidana, maka dianggap daluarsa sebagai tersangka. Nah, atau teman-teman ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Nah, setelah 18 tahun tidak ditemukan orang tersebut, ya, maka secara hukum dugaan tindak pidana yang dilakukannya ya atau proses hukum yang berlaku untuk penetapan dia sebagai terpidana akan diberhentikan dan terhapus atau lewat waktu setelah 18 tahun. Nah, teman-teman, proses daluarsa ini tentu banyak kasus yang mungkin tidak terungkap sehingga ditetapkan dalam aturan ya dengan istilah daluarsa ini ya, karena banyak kasus-kasus yang mungkin sulit untuk diungkap, namun tidak mungkin juga dibiarkan berjalan terus tanpa ada waktu batasan tertentu. Nah, ini saya bahas terkait daluarsa di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tentu dengan ada KUHP terbaru nanti kita nantikan ya terkait perbedaan-perbedaan daluarsa di hukum
KUHP lama dan KUHP terbaru. Nah, teman-teman, masih banyak contoh kasus yang mungkin dijadikan sebagai daluarsa dalam tindak pidana. Tentu teman-teman bisa juga memberikan saran dan komen terkait pembahasan tindak pidana daluarsa ini dalam hukum pidana. Dan kalau memang ada juga topik lain yang akan kita diskusikan, maka silakan juga komen teman-teman. Kami pasti akan membalas. Nah, barangkali penjelasan singkat saya terkait daluarsa ini teman-teman, ya semoga bisa bermanfaat dan selalu semangat untuk beraktivitas. Terima kasih.